kita akan mulai kembali mempelajari tentang akses file pada Python. Jadi di materi sebelumnya kita sudah bahas ada beberapa tipe file ya. Jadi yang pertama ada satu file teks ya. Kemudian yang kedua adalah file biner. Nah, dalam materi ini kita tidak membahas file biner ya. Kita hanya membahas file teks ya. Nah, kemudian yang kedua cara baca file teks ya. Yang satu adalah sekuensial. Yang kedua adalah random. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang sekuensial. Jadi, cara baca file teks sekuensial itu adalah sebagai berikut, yaitu dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Kemudian, di dalam hampir semua bahasa pemrograman ya, file teks itu ketika dibaca, itu akan disimpan dianggap sebagai string ya, sebagai string. Oleh karena itu, operasi ya pada file teks ya, pada program itu kebanyakan terkait operasi pengolahan string. Ya, seperti contoh misalnya satu ya pemotongan string ya, kedua penggabungan string, ya. Kemudian yang ketiga adalah konversi string menjadi tipe data lain ya, misalnya integer, float ya, dan lain-lain. Nah, biasanya cuma seputar ini saja. Nah, kemudian berikutnya operasi file pada program itu biasanya dibagi atas beberapa ya. Atas yang pertama sudah pasti ya, A itu adalah menentukan lokasi penyimpanan file ya. Ya sudah pasti kita harus tahu namanya dan disimpan di mana. Ini biasanya kita simpan kita beri nama ya, atau kita tentukan namanya sebagai path-nya. Kemudian yang kedua adalah membuka file ya, untuk ini kan ada keperluannya untuk apa nanti ya. Misalnya yang pertama untuk dibaca saja isinya. Kemudian bisa juga untuk ditulis. Nah, kemudian kalau misalnya B1 ya, buka file untuk dibaca, itu kita punya dua pendekatan lagi. Yang pertama adalah membaca seluruh isi file. Kemudian yang kedua adalah membaca baris ya, isi file setiap baris ya. Sebenarnya sama aja ya, yang pertama tuh dibaca seluruhnya, hanya ini disimpannya ya. Kemudian di sini ya, kemudian disimpan pada satu variabel saja. Nah, kemudian di sini biasanya disimpan pada variabel array ya, dimana satu baris data pada file itu akan menjadi satu baris pada array. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya, operasi pada file untuk membuka. Jadi nanti ketika kita akan membaca file itu, kita harus tahu apakah akan dibuka itu untuk dibaca atau untuk ditulis. Kemudian B2, buka file untuk ditulis. Nah, kalau buka file untuk ditulis ini kita bisa bagi lagi ya, menjadi ya membuat file baru atau menimpa file yang sudah ada. Ya, kalau ditimpa berarti isi sebelumnya hilang kan, tidak ada ya. Yang kedua adalah menambah isi file yang sudah ada. Jadi kalau dia sudah ada itu misalnya sudah ada 4 baris, maka akan ada data baru menjadi filenya total 5 baris. Nah, ini beberapa sifat pada file ya, file. Nah, untuk file teks ya, ini file teks ya. File teks ya, itu ada beberapa karakter ya, ada beberapa ciri khas maksudnya. Yang pertama adalah satu ya, diawali dengan both, begin of file ya, diakhiri dengan end of file. Yang kedua ya, akhir baris ya, ditandai dengan EOL ya, end
offline. Nah, baik both, EOF dan EOL ini sebetulnya tidak kelihatan ketika kita membuka file. Seperti misalnya saya sedang nulis di sini. Nggak kelihatan mana EOL, mana EOF, dan both. Tetapi program bisa mengetahui hal ini. Jadi biasanya di program tersebut akan dikasih tanda jika file sudah berakhir, atau akan ada tanda jika sudah mencapai akhir baris ya. Nah, ini untuk file teks. Kemudian ya, file teks itu kan ada yang apa tadi ya, tidak terstruktur. Tidak terstruktur, maksudnya tidak terstruktur itu jadi dia ya dituliskan aja baris, dan kita membaca baris itu untuk menafsirkan ini tuh isinya tentang apa ya. Kita harus melihat baris-barisnya tadi, kemudian membagi-bagi atau menanda-nandai barisnya. Kemudian yang ke B ini yang terstruktur. Nah, untuk yang sudah terstruktur ini ya, ada beberapa format yang paling umum kita gunakan, diantaranya adalah CSV. CSV ini karakter separated value. Nah, jadi biasanya pada file CSV ini setiap kolom atau setiap bagian dari data tadi akan dipisahkan dengan karakter tertentu. Misalnya ya, karakter yang digunakan ya, karakter pemisah yang bisa digunakan misalnya ya, koma ya, koma atau apa ini ya, semikolon ya, dan lain-lain ya. Ada juga yang menggunakan space ya, dan lain-lain. Nah, tapi yang paling umum digunakan kalau nggak koma ya semikolon. Nah, ini pada karakter ketika ditulis dengan CSV. Makanya kalau kita buka file CSV, kita akan melihat setiap datanya itu akan dipisahkan dengan karakter khusus. Oke, pada materi ini kita akan bahas dua-duanya, yaitu bagaimana kita mengelola file yang tidak terstruktur, yang berupa file ya, yang disimpan dengan extension .txt biasa, dan bagaimana kalau dia menggunakan file format terstruktur atau berupa CSV. Nah, kemudian tadi operasi pada file, tadi kita sudah tulis ya. Yang pertama adalah menentukan lokasi, kemudian membuka isinya. Nah, kemudian berikutnya kita mengolah ya. Kalau sudah dibuka isinya kan mengolah data. Nah, ini mengolah data ini tentunya setelah kita buka ya, kita menyalin dulu ya, menyalin isi data ya menjadi variabel ya pada program ya. Terserah nih, apakah dia mau dimasukkan ke satu variabel atau variabel array atau variabel record, itu terserah ya tipe variabelnya. Kemudian yang ke D adalah mengolah. Kalau sudah disalin isinya menjadi variabel, ya variabel ini kita bisa olah ya, misalnya dihitung, ditambah, digabung, dihapus, dan lain-lain. Kemudian biasanya setelah diolah kita akan simpan ya, menyimpan hasil pengolahan. Artinya kita setelah olah kita akan write kembali menjadi satu file baru. Nah, ini kurang lebih layout dari pengelolaan data menggunakan file. Jadi apapun gayanya, apapun bahasanya, kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang kita akan mulai dengan pengelolaan data menggunakan file pada Python. Nah, di belakang ini sudah ada program yang sudah disiapkan ya. Jadi di sini yang pertama ya, di sini karena kita akan menggunakan Python yang running di Google Colabs ya, maka untuk memudahkan filenya juga kita simpan di Google Drive. Ya, di sini file yang sudah saya siapkan itu ada dua ya. Yang pertama yaitu data MHS berupa file TXT. Nah, ini kalau kita buka isinya seperti ini strukturnya. Tapi ini file teks biasa ya, string. Paling atas ini saya siapkan nomor. Ini gunanya untuk memudahkan kita membaca atau membelah-belah setiap barisnya ini menjadi arti tertentu. Sebagai contoh misalnya ya, name itu adalah karakter 0 sampai 9 ya, atau di sini kalau kita baca ini kan 1 sampai 10 ya. Kemudian berikutnya nama itu dari karakter 10 sampai misalnya ini berapa ini? 29. Kemudian UTS dari karakter 30 sampai 39 dan seterusnya.
Nah, di sini juga ada beberapa data yang kosong ya. Ini saya kosongkan sengaja nanti untuk contoh bagaimana kita menghandle data yang kosong ini. Nah, ini juga ada data yang kosong ya, dua baris ya, data yang kosong. Ada yang tugasnya itu kosong semuanya, ada yang tugasnya itu kosong dua tapi yang tugas tiganya terisi. Nah, inilah kasus yang akan kita bahas untuk pengelolaan data menggunakan file. Nah, pada kasus ini yang nanti akan kita lakukan adalah menghitung nilai akhir, menghitung menentukan status apakah dia lulus atau tidak, dan menuliskan hasilnya ke sebuah file lain. Nah, ini datanya. Data ini sudah saya upload ya ke dalam folder ya, Google Drive saya. Itu dengan nama data MHS. Jadi di sini kita harus menentukan path-nya. Oke, pada Google Drive itu pada waktu pertama kita ingin mengakses Drive, kita itu harus melakukan instruksi Drive mounting dulu. Kemudian nanti kalau ini kita jalankan ya, dia akan meminta permission untuk mengakses Google Drive dengan mengakses akun Google kita. Jadi nanti kita cukup berikan permission. Kalau sudah selesai, kemudian kita pastikan, nah ini contoh ya, ini connect to Google Drive. Kemudian di sini kita berikan akun ya, akses pada akun kita, kemudian kita klik allow. Nah, sekarang dia sudah ready untuk mengakses Google Drive kita ya. Oke, ini agak lama runningnya. Nah, berikutnya adalah file sudah kita siapkan di sini. Kalau kita lihat posisi file ini itu sudah ada di sini ya. Data MHS. Nah, ini data mhs.txt. Nah, ini sudah saya masukkan. Kemudian kalau sudah selesai di-mounting, kemudian kita cek ya path ini. Nah, kemudian berikutnya adalah kita akan mulai membaca. Nah, karena kita akan membaca file ini dari file yang sudah ada, maka kalau kita lihat tadi dari ilustrasi ini, yaitu kita buka file untuk dibaca. Kan ada dua nih, buka untuk dibaca, buka untuk ditulis. Nah, kalau file teks itu bukanya untuk dibaca, maka di belakangnya ini kita berikan parameter R, artinya read. Nah, setelah kita buka, nanti isi file ini akan kita tampung ke sebuah variabel bernama isi file. Jadi di sini kan ada ya, setelah filenya tadi dibuka dan dibaca, nah kita akan menyalin isi data menjadi variabel pada program. Nah, di sini variabelnya saya beri nama isi file. Jadi sudah kita klik open ya. Kalau tidak ada kendala, berarti filenya sudah ditemukan, kemudian kita simpan atau kita salin isinya pada variabel isi file. Nah, variabel isi file ini masuk kategori ya. Jadi ini kalau statementnya file read, ini berarti kita lakukan yang B11, membaca seluruh isi file disimpan pada satu variabel. Kalau kita run ya, isi file ini seperti apa, maka kita akan mendapatkan data seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan ya, data yang tadi, mana ya, tadi saya buka lagi. Oke, nah data aslinya kan seperti ini ya, tapi kalau kita lihat hasil pembacaan di programnya itu seperti ini. Kalau kita scroll ke atas, nah ini kan 0123 dan di akhirnya itu ada slash n ya, backslash n ini artinya adalah end of line. Nah, kemudian berikutnya baris kedua nyambung ini dari sini sampai sini, kemudian ada backslash n lagi dan seterusnya. Jadi backslash n ini adalah penanda akhir baris. Dan kita lihat ini datanya dibaca dari awal sampai akhir dan dianggap menjadi satu data, satu variabel secara keseluruhan. Oke, kalau kita pengen menampilkan dia agak rapi ya, jadi dia jangan gunakan statement isi file. Kalau isi file itu hanya menampilkan isinya as is. Nah, kita bisa gunakan statement print. Kalau kita gunakan statement print, maka si backslash n ini akan diterjemahkan oleh Python itu sebagai baris baru. Makanya dia ngeprintnya jadi rapi, mirip kayak teks kita di sini kan ya. Jadi di sini baris pertama, pindah baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya. Oke, nah ini kita sudah masuk kepada yang kasus pertama tadi, yaitu kita membaca file ya,
dengan menyimpannya pada satu variabel. Nah, tapi kalau kita simpan satu variabel seperti ini, kita akan sulit nanti mengolahnya gimana kan ya. Padahal kita tuh pengen tahu ya misalnya baris pertama apa, baris kedua apa. Tapi kan ini jadi satu semua. Nah, oleh karena itu kita harus gunakan cara kedua yaitu membaca isi file setiap baris ya. Kemudian menyimpannya pada variabel array sehingga satu elemen pada array itu mewakili satu baris data. Oke, caranya adalah seperti ini. Jadi statement pertamanya sama ya. Kita lihat di sini open path, hanya di sini ada with. Nah, with open path artinya dia akan membaca isi file data ini, kemudian disimpan ke dalam array bernama file baris. Nah, di sini file baris ini kemudian digunakan atau disimpan lagi ke dalam isi file baris. Jadi file baris ini adalah variabel yang mewakili penunjuk untuk membaca filenya. Kemudian isi file barisnya ini adalah nama variabel dalam program kita. Jadi kalau di sini tadi itu ada nama file 1, ini adalah variabel filenya. Nah, di sini nama variabel filenya adalah file baris ya. Oke, kalau kita run ya. Nah, di sini kita lihat bahwa tampilannya tuh nggak mepet kayak gini ya. Ini ada kelang satu ya, karena di sini kita gunakan statement print yang dimana setiap barisnya itu akan menyisipkan satu jarak baris kosong seperti ini. Nah, ini file apa ya? File isi file baris ini sudah berupa array ya. Jadi kalau kita tampilkan seperti ini ya, kita bisa lihat nih isi file baris kelima. Dia akan ngitung dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka yang keluar adalah Diana. Itu ya. Dan di sini kita lihat bahwa satu elemen itu adalah satu satu baris pada data file kita. Jadi satu elemen array isi file baris itu sama dengan satu baris data. Jadi contoh misalnya kita pengen mengeluarkan data Ratna, itu kita bisa hitung ya, tadi Diana itu 5, Dani 6, Ratna itu 7. Berarti kita tinggal ganti dia menjadi 7. Maaf ya. Ganti menjadi 7. Kemudian kita run. Oke, nah ini kita sudah mendapatkan data file baris ke-7 yang isinya adalah Ratna. Nah, kemudian karena kita akan akan mengambil ya data ini, jadi misalnya nama, nilai seperti ini kan ya. Kalau untuk nama mungkin kita nggak masalah ya, karena ini di dalam file teks itu semua spasi ini dihitung sebagai karakter. Jadi di sini ada nama Ratna, kemudian di sini ada karakter kosong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nah seterusnya. Nah ini ada karakter kosong. Nah bagaimana dengan 92? Nah ini kalau kita ambil ini juga ada karakter kosong kan di depannya 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini karakter ini tidak perlukan, kita hanya perlu angkanya saja. Oleh karena itu kita ada beberapa cara ya. Di sini saya tes dulu sebuah function ya di Python. Misalnya kita punya karakter seperti ini yang di depannya ada spasi, di belakangnya ada spasi. Nah untuk membuang spasinya kita bisa gunakan function namanya strip. Nah, jadi kalau strip itu yang diambil adalah yang ada isinya saja. Jadi spasinya dia buang. Kemudian setelah ada isinya kita ambil, kita pengen cek apakah isi itu berupa angka atau bukan. Caranya dengan menggunakan function isNumeric. Oke, jadi ya pertama di sini ada sebuah variabel bernama A, ini string ya. Oke, kita lihat pertama kita buat dia ya diambil angkanya saja yaitu 1, 2, 3 dengan menggunakan strip. Nah, kemudian kita cek apakah dia berupa bilangan atau tidak. Nah, kita lihat di sini kalau kita isinya print B, ini keluarnya langsung true, artinya dia benar number. Ini print C juga bisa ya langsung di sini diambil menjadi integer. Tapi kan nanti ada kelemahannya, yaitu nanti untuk menghitung ini seperti apa. Jadi ini ada beberapa penggunaan function yang bisa kita pakai untuk mengelola variabel teks ya. Bisa saja sih kita langsung pakai print C, tapi nanti ada masalah ya berikutnya pada waktu misalnya kita pengen
menentukan apakah ini kan kita nggak perlu ya ngambil sekian banyak kosong gini kan ya, karena nanti misalnya ya contoh ya kita lihat ya, Ratna ini ya, kalau kita lihat ininya ya apa si siapa namanya nih baris 92 ini tuh eh, mengartikan misalnya kita pengen ngambil angka 92. Nah, itu kan kita akan ngambil segini ya. Nah, kalau saya pengen ngambil 92-nya doang kan ya kadang-kadang susah ya karena kita nggak tahu bisa jadi isinya itu dua angka, bisa jadi lebih dari dua angka. Nah, bagaimana kita pengen tahu secara pasti? Oleh karena itu kita bisa gunakan fungsi strip. Jadi kalau fungsi strip semua yang spasi kosong akan dibuang. Oke. Nah, ceritanya ya kita akan mengolah data ini ya dengan menghitung. Jadi di sini ada UTS, UAS, tugas ya. Kita akan hitung nilai akhir, kemudian menentukan dia lulus atau tidak. Oke. Nah, untuk itu kita tes dulu ya untuk data satu ya. Misal ya, di sini kita ambil satu buah data yaitu isi file baris 13. Kalau kita coba ya, file garis 13 itu apa ya? Kita coba ya print isi file baris 13 ya, kita pengen tahu ya. Oke, ini Uni ya. Nah, ini kan data untuk Uni ya. Oke, nah pertama kita akan ambil variabel-variabelnya karena variabel ini akan kita olah ya. Nah, di sini kan sudah ada bagiannya ya. Yang pertama NIM, kemudian ada nama, kemudian ada UTS, UAS, dan seterusnya. Nah, untuk memecah-mecah string ini menjadi bagian-bagiannya, kita gunakan function seperti ini ya. Jadi pertama kita salinlah variabel ini menjadi sebuah variabel string baru ya. Misalnya bernama isi data, kemudian kita belah-belah ya. Misalnya name itu adalah isi data 0 sampai 9. Jadi kita hitung nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, ini bisa juga sampai 10 ya. Misalnya seperti itu. Jadi kalau kita sampai 10 berarti 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya. Nah, ini berarti dia karakter 0 sampai karakter 9 ya. Nah, ini udah benar ya. Kemudian berikutnya nama itu dihitung dari karakter 10 sampai 29. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini. Ya, nah ini kan nama itu karakter 10 ya. Kemudian UTS karakter 30 dan seterusnya. Nah, karena ada kemungkinan UTS ini kosong, kan tadi ada contoh ya di mana bukan UTS ya, tugasnya ini ada yang kosong ya. Maka kita harus ngecek ya. Di sini kita sederhanakan saja ya, misalnya kita cuma mau ngecek tugas aja. Kalau pengen ngecek semua data ada yang kosong kan lumayan panjang ya. Nah, sini kita sederhanakan ya. Kita akan mengecek kalau datanya tugasnya diberi kosong itu akan diberi nilai default 0. Jadi supaya nanti dia tuh dibacanya jangan kosong, karena kosong itu kan nggak bisa di-convert menjadi 0 ya. Jadi kita gantikan dia dengan 0. Oke ya. Nah, di sini kita lihat tugas 1 ini akan ada stripnya tadi ya, berarti diambil yang ada nilainya saja, dia cek apakah dia number atau bukan. Nah, jadi kita lihat ya, file tugas 1 itu artinya value dari tugas 1, value tugas 2, value tugas 2, value tugas 3. Kalau dia true artinya dia benar ya, number. Nah, maka tugas satunya itu digantikan dengan isi datanya. Nih, isi datanya. Kenapa? Karena kalau kita convert ke integer sesuatu yang nggak ada itu akan error. Jadi kita ambil contoh misalnya gini ya. A itu sesuatu yang nggak ada. Misalnya gini. Nggak ada isinya ya. Kemudian kita convert nih ya. B sama dengan int dari A. Nah, ini akan menimbulkan error ya. Karena ini adalah spasi kosong. Gitu ya. Demikian juga kalau misalnya ya misalnya tadi itu kan kita convert ya, misalnya ini 1 2 3 4. Nah, ini kan kalau begini kan udah benar nih ya, walaupun di depannya ada yang kosong. Nah, dia benar ya. Nah, makanya kita pengen meyakinkan jangan sampai dia melakukan konversi integer pada field yang kosong. Oleh karena itu kita gunakanlah value is numeric ya. Jadi kalau dia ada isinya dan isinya angka, jadi kalau isinya bukan angka juga gimana? Nanti akan error juga ya. Maka kita bisa simpan dia ke variabel tugas 1.
Kalau tidak, kalau dia enggak number atau ada kosong atau apa, udah aja kita set defaultnya menjadi 0. Maka di sini kita tulis nih, kalau fail to value tugas 1 true, artinya dia benar number gitu ya. Maka tugas satunya adalah sesuai pada kolom yang tadi, yaitu isi data 50 sampai 59 ya. Jadi di sini tugas 1 itu kan 50 sampai 59. Nih, demikian juga dengan tugas 2 dan tugas 3. Kemudian berikutnya, rata-rata itu adalah tugas 1 tambah tugas 2 tambah tugas 3. Nah, mengapa ini ada opsi tugas 1 ini ada isinya, kemudian kalau tidak ada isinya kita set 0, supaya ya, untuk data yang misalnya contohnya seperti ini nih ya, untuk data yang tidak semua tugasnya 0, contohnya Juwita ini hanya tugas 3 yang ada isinya, tapi tugas 1 dan tugas 2-nya 0. Maka rata-ratanya tidak 0, rata-ratanya adalah 73 dibagi 3. Nah, tapi kalau untuk Doni ini kan semua tugasnya kosong, maka rata-ratanya nanti akan 0. Nah, itulah sebabnya kita tuliskan di sini bahwa rata tugas itu adalah tugas 1 tambah tugas 2 tambah tugas 3 dibagi 3 ya. Saya perbesar dulu sedikit. Nah, kemudian berikutnya adalah karena ini berupa bilangan pecahan dan supaya tampilannya nanti rapi, kita bulatkan rata-rata tugas ini menjadi 2 angka di belakang koma. Kemudian kita akan hitung nilai akhirnya dengan rumus kurang lebih kayak begini ya. Jadi 0,35 UTS, 0,45 UAS, 0,2 rata tugas. Kemudian di sini juga kita bulatkan. Nah, di sini kita akan menentukan status ya. Kalau nilainya di atas 60, statusnya lulus. Kalau tidak, statusnya tidak lulus. Nah, perlu kita perhatikan untuk status ini juga ada spasi kosong ya. Itu nanti untuk kerapihan. Jadi harus sama jumlah spasinya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ya. Nah, ini akan sama dengan yang di bawah sini juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tujuannya nanti kalau di print dia lurus gitu kan ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu kita akan print ya. Tetapi di printnya itu kita perhatikan ya, di sini kan ada rata tugas, ada nilai yang mungkin lebarnya itu nggak sama ya angkanya ya. Oleh karena itu kita tentukan supaya dia itu lebarnya semuanya ya. Contohnya di sini 9 karakter. Jadi contoh ya, misal ya, misalnya gini. Misalnya tadi tugasnya itu 38,5. Itu kan cuman 38 ya kalau kita tulis nih ya, misalnya ya. 38,5. Ini kan 1, 2, 3, 4 karakter ya. Nah, tapi kalau kita set dia menjadi 9 karakter, dia akan ditambahkan 5 karakter kosong nih. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, maka di sini ada. Ya, kita lihat ya, spacebar itu dianggap karakter. Lihat ini ada titik-titik ya. Nah, jadi dia akan mencetak sebanyak 9 karakter untuk tugas. Nah, demikian juga untuk nilai akhir. Kemudian kita rangkum ya data yang sudah dipecah-pecah tadi menjadi sebuah string baru bernama data1. Nah, kalau kita print ya, data1 itu adalah gabungan dari ini semua. Oke, kita coba kita jalankan ya. Oke. Nah, di sini sudah keluar nih data uni yang tadinya ada tugas 3 ya. Jadi ini ada UTS, UAS, tugas 1, 2, 3. Di sini keluarnya menjadi UTS, UAS, rata-rata tugas, nilai akhir dan status ya. Nah, untuk itu kita akan menuliskan kembali. Ini kan kita baru ngitung 1 ya. Sedangkan tadi datanya ada berapa baris ya? Kita lihat tadi datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, berarti kita harus mengulang ya proses ini ya dalam sebuah loop. Ya, pertama kita cek dulu 1 kan ya. Tadi kalau udah jalan kita cek dulu bagaimana untuk ngeprint outputnya. Nah, di sini supaya gampang saya salin saja ya headernya ini dari file yang sudah ada. Kemudian saya tambahkan untuk 2 kolom baru yaitu status dan grade ya, dimana name nama UTS UAS-nya sama persis sampai tugas. Nah, ini sama sampai tugas sampai UAS nih sama ya ukurannya. Jadi kalau kita lihat nih, kalau saya salin ya, nah ini salin ya, kita salin. Nah di sini ya,
Supaya kelihatan saya salin misalnya ini menjadi HX sama dengan, nah kan ini kan cuman sampai sini ya, NIM nama UTS. Nah di sini ada yang geser sedikit ya, berarti nanti kita harus ngitung lagi nih ada geser berapa. Nah ini kan geser, kemudian UTS-nya juga geser, UAS-nya geser, nanti kita hitung-hitung lah, ini contoh saja. Oke, setelah kita siapkan headernya ya, kita coba masukkan ya. Caranya dengan ngeprint H1, H2, kemudian H1 lagi untuk garis serta isinya. Oke, saya cek ya, kita cek ombak dulu ya. Wis, di sini statusnya lulus, grade-nya masih kosong. Ya, nantilah ya. Ini grade-nya belum kita isi nih. Ya, tapi kan dia sudah pas nih. Kalau belum nanti kita atur-atur ya. Ini UTS-nya. Ya, ini UTS-nya geser ya. UAS-nya pas. Berarti UTS-nya harus geser sedikit. Nah, gitu kan. Oke, sekarang kita run lagi. Ya, UAS-nya juga harus mundurin ya. Jadi kita bisa atur-atur kayak begini. Ya, nah ini sudah pas ya. Oke, sudah pas. Nah, kalau kita sudah pas untuk satu, berikutnya kita akan mengisi grade. Tadi kan belum ya grade-nya. Nah, untuk itu kita akan gunakan function ya. Function untuk menentukan grade berdasarkan nilai akhir. Jadi kalau misalnya tadi nilai akhirnya 78,43 ini kira-kira grade-nya apa ya? A, B, C, D gitu ya. Nah, di sini kita gunakan function set grade ya. Di sini masukannya adalah nilai. Nah, di sini ada return grade, artinya nanti inputnya angka, keluarnya adalah apa ya, grade ya, huruf A, B, C, D ya. Oke. Nah, karena tadi sudah lancar untuk satu baris, maka saya akan mengulang proses ini untuk baris-baris yang lainnya. Karena ini datanya disimpan dalam array, tadi kan masih ingat ya, ada di sini array bernama isi data ya. Di sini kan ada isi data, di mana isi data ini adalah dari isi file baris ya. Maka hasilnya juga harus kita simpan sebagai array, karena nanti kan pengen ada lanjutannya. Jadi nanti contohnya ini untuk Yuni, nanti ada lagi untuk Diana, Ratna, Doni. Nah, kita harus ngeprint juga nih untuk Doni berapa nilai akhirnya, Randy berapa nilai akhirnya. Oleh karena itu kita harus bikin array. Ya, array ini kita simpan menjadi variabel bernama hasil. Nah, kemudian hasil ini akan digunakan untuk menampung hasil perhitungan untuk data ini. Tapi enggak untuk judulnya ya, kita nggak perlu judulnya nih. Sama garis ini juga kita nggak perlu. Oleh karena itu hasil ini kan akan membaca data mulai dari baris keberapa. Ya, ini kita baca nih. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dia mulai dari baris ke 5 ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya, sampai ring 14. Nah, maka kita tulislah seperti ini ya. Dari ring 5 sampai 14 ya. Nah, di sini prosesnya ini sama persis ya, kayak yang di atas ini tadi ya. Hanya di yang blok kedua ini kita tuliskan dia di dalam sebuah loop. Kalau yang pertama tadi kan hanya untuk satu baris data saja. Kalau di sini untuk semua data, oleh karena itu kita simpanlah dia dalam sebuah loop. Sama persis ya kodenya, hanya bedanya ini hasilnya tadi kan kalau yang ini tuh disimpan dengan nama data 1 ya. Nah, sekarang data satunya ditambahkan kepada array hasil ya. Jadi supaya nanti kita punya nih baris pertama apa, baris kedua apa gitu kan. Oke. Nah, sekarang kita coba run ya. Ini sama persis kayak tadi ya. Kita run ya. Nah, cuman di sini ini ada get grade ya. Karena tadi kan belum nambahin grade kan, baru nilai akhir kemudian status grade-nya belum dihitung. Nah, di sini kita gunakan function ya, set grade ya, dengan masukkan NA yang ini tadi ya, NA, dan ini disimpan sebagai variabel get grade ya. Nah, tadi kenapa belum dikenal? Karena grade-nya belum di running. Ya, kita run dulu ya, set grade-nya, supaya kalau dipanggil dia sudah tahu. Kan tadi baru dijelaskan kita ya, belum kita run. Oleh karena itu sekarang kita coba run ya. Oke, nah sekarang kan sudah jalan nih.
Jadi semua variabel di sini udah dikenal nih, set grade-nya udah ada, dan di sini kita bisa cek ya hasilnya. Ini kita cuma ngecek doang, for isi in hasil print. Kita lihat nih, ya udah rapi kan? Ada Diana, ya ini udah keluar semua nih. Ada nama, UTS, UAS, rata-rata tugas, nilai akhir. Oke, nah kalau misalnya sebelum kita simpan, kita boleh cek dulu ya. Jadi print judul, kemudian judulnya nih ya, H1, H2 itu isinya, kemudian H1 garis lagi, kemudian di print hasilnya. Nah, kita lihat sudah rapikah? Ya, kalau sudah rapi nih ya, berarti ini sudah siap untuk ditulis ke file. Jadi kita cek dulu nih, rapi nggak? Kalau sudah rapi, oke ya. Nah, baru berikutnya kita tulis ke file. Nah, untuk membedakan, maka file hasilnya kita tulis dengan nama data nilai. Kan tadi inputnya namanya data MHS ya. Outputnya kita simpan dengan nama data nilai. Oke ya, kita cek dulu data nilai ini. Kita hapus dulu ya yang sudah ada. Semua yang sudah ada nih kita hapus nih. Jadi ceritanya detail ya, kita hapus dulu. Oke, nah ini belum ada kan data nilai TXT itu belum ada. Yang ada data mahasiswa TST. Nah ini kan ada data nilai. Nah setelah kita running dia jalan dengan lancar, baru pertama kita akan kembali ya ke operasi file ya. Jadi kita akan buka file dengan tujuan untuk ditulisin. Nah, ditulisinnya ini dengan tujuan tadi kan ada ya, mana tadi untuk ditulisin ya, yaitu untuk membuat file baru atau menimpa yang sudah ada ya. Tadi kan sudah kita hapus ya, berarti kita bikin baru ya. Jadi ini kita menimpa saja ya. Nah, yang pertama adalah sebutkan alamatnya. Oke, tadi alamatnya adalah di My Drive. Ini kan tetap sama. Nah, ini adalah nama folder kita ya. Tadi foldernya ya di sini kan ada contoh file ya. Folder saya kalau kita lihat mana ya? Oke, nah di sini ada contoh file. Nah, jadi kelihatan ya, ini My Drive-nya tetap, kemudian ini menjadi folder, kemudian ini jadi subfolder lagi. Nah, kemudian untuk menulis ke file tadi ya, kita bisa tulis satu-satu seperti ini ya. Jadi di sini file output write H1 yaitu untuk headernya, kemudian H2 untuk judul yang ini, write lagi H1 untuk garisnya, kemudian isi ya, write, kemudian ini garis yang paling bawah. Oke, kita running ya. Nah, setelah selesai, kemudian kita tutup filenya. Nah, ini operasi pada file ya. Kalau kita lihat tadi hasilnya ya nah di sini sudah ada ini ya, data nilai. Oke, kalau kita intip ya ini hasilnya ya. Sudah ada nilai akhir, status, dan grade. Nah, sudah selesai nih tugas kita, yaitu membaca dan menulis pada file. Nah, yang perlu diperhatikan di sini kita gunakan ya satu buah function ya, yaitu untuk menentukan grade nilai berdasarkan inputan nilai masukannya. Oke, itu dulu yang terkait dengan pengolahan file ya. Nah, bagaimana kalau kita pengen nambah ya? Untuk pengen nambah mungkin kita bisa sisipkan di sini ya. Mungkin kita bisa, ini kan sudah ditutup ya, berarti kita buka lagi ya. Kita tambah lagi, kita tambah lagi dulu ya. Nah, di sini kita tambah. Nah, di sini kita tulis ya, misalnya laporan nilai akhir semester. Ya, contohnya seperti ini. Nah, kita tambahkan satu baris ya, tapi ininya harus diganti parameternya bukan W, tapi A. Karena kita akan append ya, akan menambah ke yang sudah ada. Oke, kita tutup dulu file yang tadi. Oh, sudah ditutup ya. Oke, kemudian kita run. Ya, sudah. Kemudian kita cek hasilnya, apakah ada penambahan baris baru ya. Oke, kita lihat data nilai. Nah,
Ini sudah ada nih. Ya, laporan nilai akhir semester. Artinya kita bisa menambah satu baris tanpa menghapus data yang sudah ada. Kalau tadi misalnya kita tuliskan di sininya tetap W, maka dia akan ketimpa. Jadi si data nilai yang tadi udah di situ nggak akan ada, yang ada cuman tulisan laporan akhir semester. Jadi itu kurang lebih rangkuman pengelolaan pada file ya. Nah, ini file teks maksudnya. Nanti kita akan lanjut dengan file bertipe CSV.